Pergaulan anak remaja di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang bermain bersama sepulang sekolah atau bercanda di lingkungan sekitar rumah, tetapi sudah berkembang menjadi dunia yang jauh lebih kompleks, luas, dan penuh tekanan yang seringkali tidak terlihat dari luar. Bayangkan seorang remaja yang sedang duduk bersama teman-temannya di sebuah kafe atau hanya sekedar nongkrong di pinggir jalan, terlihat santai, tertawa, dan menikmati waktu bersama. Dari luar, semuanya tampak biasa saja, bahkan menyenangkan. Namun, di balik tawa itu, seringkali ada banyak hal yang sedang dipikirkan. Ada keinginan untuk diterima, ada rasa takut dianggap berbeda, dan ada tekanan untuk selalu mengikuti apa yang sedang tren. Di usia ini, remaja mulai mencari jati diri, mencoba memahami siapa mereka sebenarnya. Dan di saat yang sama, mereka juga berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Media sosial memperkuat semuanya, membuat standar pergaulan terasa semakin tinggi, dan terkadang tidak realistis. Apa yang dilihat di layar ponsel seringkali menjadi patokan, mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, hingga gaya hidup yang dianggap keren. Tanpa disadari, banyak remaja yang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, merasa kurang jika tidak mengikuti tren, dan akhirnya mencoba menyesuaikan diri meskipun tidak selalu sesuai dengan nilai yang mereka miliki. Di lingkungan pertemanan, keputusan kecil bisa berdampak besar, seperti memilih ikut atau menolak ajakan teman. Hal-hal sederhana seperti ini bisa menjadi dilema, karena di satu sisi ingin mempertahankan prinsip, namun di sisi lain takut kehilangan pertemanan. Inilah realita yang sering tidak terlihat oleh orang dewasa, bahwa pergaulan remaja bukan hanya soal kebersamaan, tetapi juga tentang tekanan sosial yang cukup kuat. Di balik semua itu, masa remaja tetap menjadi fase penting dalam kehidupan, karena disinilah seseorang mulai membentuk karakter, menentukan arah hidup, dan belajar memahami konsekuensi dari setiap pilihan. Pergaulan bisa menjadi jalan menuju hal positif jika dijalani dengan bijak, tetapi juga bisa menjadi jebakan jika tidak disadari sejak awal. Inilah awal dari cerita tentang dunia remaja yang terlihat sederhana di luar, namun menyimpan banyak dinamika di dalamnya. Di tengah kehidupan remaja yang semakin dinamis, media sosial kini menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari pergaulan sehari-hari. Bangun tidur, hal pertama yang dilihat seringkali adalah layar ponsel, membuka aplikasi, melihat postingan teman, selebgram, atau tren yang sedang viral. Tanpa disadari, kebiasaan ini perlahan membentuk cara pandang remaja terhadap dunia. Apa yang awalnya hanya sekedar hiburan, lama-kelamaan berubah menjadi standar yang harus diikuti. Remaja mulai melihat bagaimana orang lain berpakaian, berbicara, bergaul, bahkan menunjukkan gaya hidup yang terlihat sempurna di layar. Dari situ muncul keinginan untuk ikut menyesuaikan diri, agar tidak terlihat ketinggalan atau berbeda dari yang lain. Di lingkungan pergaulan, hal ini semakin terasa. Obrolan antar teman seringkali tidak jauh dari apa yang sedang viral. Siapa yang paling update, siapa yang punya gaya paling keren, atau siapa yang paling banyak mendapat perhatian di media sosial. Tanpa disadari, muncul tekanan halus yang mendorong remaja untuk terus mengikuti arus, meskipun terkadang mereka sendiri belum tentu nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Perbandingan pun menjadi hal yang sulit dihindari. Melihat orang lain terlihat bahagia, sukses, atau populer bisa menimbulkan rasa kurang dalam diri sendiri, seolah apa yang dimiliki belum cukup. Padahal yang terlihat di media sosial seringkali hanya bagian terbaik dari kehidupan seseorang, bukan gambaran utuh yang sebenarnya. Namun bagi remaja yang sedang dalam proses mencari jati diri, hal ini bisa terasa sangat nyata dan mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi tempat untuk mengekspresikan diri, mencari inspirasi, dan membangun relasi jika digunakan dengan bijak. Tetapi tanpa kesadaran yang kuat, batas antara kebutuhan dan tekanan menjadi sangat tipis. Inilah salah satu tantangan terbesar dalam pergaulan remaja saat ini, di mana dunia nyata dan dunia digital saling bercampur, menciptakan lingkungan sosial yang tidak selalu mudah untuk dihadapi. Di tengah kuatnya pengaruh media sosial, lingkungan pertemanan tetap menjadi faktor yang paling nyata dan langsung dirasakan oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari. Teman bukan hanya sekedar orang yang diajak berbicara atau berkumpul, tetapi juga menjadi cermin yang secara perlahan membentuk cara berpikir, sikap, dan kebiasaan seseorang. Di usia remaja, kebersamaan dengan teman seringkali terasa lebih intens dibandingkan dengan keluarga, karena di sanalah mereka merasa lebih dipahami dan diterima apa adanya. Namun di balik kedekatan itu, ada pengaruh yang sangat besar yang seringkali tidak disadari. Dalam sebuah kelompok pertemanan, biasanya ada standar tidak tertulis tentang bagaimana seseorang harus bersikap agar tetap dianggap bagian dari kelompok.
Mulai dari cara berbicara, gaya berpakaian, hingga aktivitas yang dilakukan bersama, semuanya bisa menjadi penentu apakah seseorang dianggap cocok atau tidak. Disinilah muncul dilema yang cukup berat bagi banyak remaja. Ketika mereka memiliki prinsip atau batasan tertentu, namun lingkungan pertemanan justru mendorong ke arah yang berbeda, mereka dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Menolak bisa berarti dijauhi atau dianggap tidak solid, sementara mengikuti bisa membuat mereka melanggar nilai yang sebenarnya mereka pegang. Tidak sedikit remaja yang akhirnya memilih untuk mengikuti arus demi menjaga hubungan pertemanan, meskipun di dalam hati merasa ragu. Di sisi lain, lingkungan pertemanan yang positif juga bisa menjadi tempat berkembang yang sangat baik. Teman yang saling mendukung, mengingatkan, dan mendorong ke arah yang lebih baik dapat membantu seseorang tumbuh menjadi lebih percaya diri dan dewasa. Namun, semua itu kembali pada bagaimana seseorang memilih lingkungannya. Karena tanpa disadari, waktu yang dihabiskan bersama teman akan perlahan membentuk siapa diri mereka di masa depan. Inilah alasan mengapa pergaulan remaja tidak bisa dianggap sepele, karena di dalamnya terdapat pengaruh besar yang dapat membawa seseorang ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya. Di titik tertentu, pergaulan remaja bisa mulai mengarah ke resiko yang lebih serius ketika batas antara rasa ingin tahu dan kontrol diri mulai kabur. Masa remaja memang identik dengan keinginan mencoba hal baru, mencari pengalaman, dan membuktikan diri. Namun tanpa pemahaman yang cukup, rasa penasaran ini bisa berubah menjadi keputusan yang terburu-buru. Dalam lingkungan pertemanan, seringkali muncul ajakan yang awalnya terlihat sepele, hanya sekedar ikut-ikutan agar tidak dianggap berbeda. Dari hal kecil seperti pulang lebih malam, mencoba kebiasaan yang belum pernah dilakukan, hingga aktivitas yang sebenarnya sudah melampaui batas aman. Disinilah tantangan sebenarnya muncul, karena tekanan tidak selalu datang secara langsung, tetapi sering hadir dalam bentuk candaan, dorongan halus, atau rasa tidak enak jika menolak. Banyak remaja yang akhirnya mengikuti arus bukan karena benar-benar ingin, tetapi karena takut kehilangan teman atau dianggap tidak sejalan dengan kelompoknya. Tanpa disadari, kebiasaan kecil yang terus diulang bisa berubah menjadi pola yang sulit dihentikan. Di sisi lain, kurangnya pemahaman tentang konsekuensi jangka panjang membuat sebagian remaja tidak menyadari dampak dari keputusan yang mereka ambil saat ini. Apa yang terasa menyenangkan sesaat bisa saja membawa efek yang lebih besar di kemudian hari, baik terhadap kesehatan, pendidikan, maupun masa depan mereka. Namun penting untuk dipahami bahwa tidak semua pergaulan harus berakhir negatif. Resiko ini muncul ketika tidak ada batas yang jelas dan tidak ada keberanian untuk mengatakan tidak. Disinilah peran kesadaran diri menjadi sangat penting. Remaja perlu memahami bahwa memilih bukan berarti menjauh dari teman, tetapi justru bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena pada akhirnya, setiap pilihan yang diambil di masa remaja akan menjadi bagian dari cerita hidup yang mereka bawa ke masa depan. Di tengah berbagai tekanan dan pengaruh dalam pergaulan, muncul satu hal yang menjadi penentu utama arah seorang remaja, kesadaran diri. Tidak semua remaja langsung memiliki hal ini, karena memang butuh proses untuk memahami siapa diri sendiri, apa yang diinginkan, dan apa yang harus dihindari. Di usia yang penuh pencarian ini, seringkali seseorang lebih fokus pada bagaimana diterima oleh lingkungan dibandingkan mendengarkan suara hatinya sendiri. Padahal, disinilah letak kekuatan sebenarnya. Ketika seorang remaja mulai mengenali batas dirinya, memahami nilai yang ia pegang, dan berani bersikap sesuai dengan itu, maka tekanan dari luar perlahan akan kehilangan pengaruhnya. Namun tentu saja, hal ini tidak mudah. Dalam situasi nyata, berkata tidak kepada teman bisa terasa sangat berat, apalagi jika berisiko membuat hubungan menjadi renggang. Banyak yang akhirnya memilih diam atau mengikuti arus, meskipun sebenarnya merasa tidak nyaman. Di balik itu ada proses penting yang sering tidak terlihat, yaitu belajar mengambil keputusan. Setiap pilihan kecil, entah itu ikut atau menolak, sebenarnya sedang membentuk karakter seseorang. Kesadaran diri bukan berarti harus selalu berbeda atau menolak semua hal, tetapi tentang mampu memilih dengan sadar, bukan karena tekanan. Remaja yang memiliki kesadaran diri yang kuat biasanya lebih tenang dalam menghadapi situasi sosial, karena mereka tahu apa yang penting bagi dirinya. Mereka tidak mudah terbawa tren atau pengaruh negatif, karena sudah memiliki arah yang jelas. Di sisi lain, mereka juga tetap bisa bergaul, tertawa, dan menikmati masa remaja tanpa harus kehilangan jati diri. Inilah keseimbangan yang sebenarnya dibutuhkan dalam pergaulan. Tetap terbuka dengan lingkungan, tetapi tidak kehilangan kendali atas diri sendiri. Karena pada akhirnya, bukan lingkungan yang sepenuhnya menentukan masa depan seseorang.
Tetapi, bagaimana ia memilih untuk merespons lingkungan tersebut? Di tengah kompleksnya pergaulan remaja, peran keluarga tetap menjadi fondasi yang tidak tergantikan, meskipun seringkali terlihat tidak sekuat pengaruh teman sebaya. Banyak remaja yang merasa lebih nyaman bercerita kepada teman dibandingkan kepada orang tua, bukan karena tidak percaya, tetapi karena merasa tidak selalu dipahami. Disinilah tantangan sebenarnya bagi keluarga, yaitu bagaimana tetap hadir tanpa terasa menekan. Komunikasi yang terbuka menjadi kunci utama, bukan sekedar menanyakan lagi ngapain atau sudah makan belum, tetapi benar-benar mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Ketika remaja merasa didengar, mereka akan lebih mudah terbuka tentang apa yang sedang mereka alami di luar rumah. Dalam situasi seperti ini, keluarga bukan hanya menjadi tempat pulang secara fisik, tetapi juga tempat kembali secara emosional. Di tengah tekanan pergaulan, memiliki ruang yang aman di rumah bisa menjadi penyeimbang yang sangat penting. Namun jika komunikasi tidak terjalin dengan baik, remaja cenderung mencari pelarian di luar yang belum tentu memberikan dampak positif. Banyak orang tua yang sebenarnya peduli, tetapi cara penyampaiannya kurang tepat sehingga justru menimbulkan jarak. Sementara itu, remaja yang sedang dalam fase mencari jati diri seringkali membutuhkan arahan, bukan larangan yang terasa sepihak. Disinilah pentingnya membangun hubungan yang saling percaya, di mana orang tua bisa menjadi teman berdiskusi tanpa kehilangan peran sebagai pembimbing. Dukungan sederhana seperti memberi kepercayaan, mengapresiasi hal kecil, dan hadir di saat dibutuhkan bisa memberikan dampak besar bagi perkembangan remaja. Keluarga tidak harus selalu sempurna, tetapi cukup menjadi tempat yang nyaman untuk kembali ketika dunia luar terasa terlalu berat. Karena pada akhirnya, sekuat apapun pengaruh lingkungan, remaja yang memiliki fondasi keluarga yang kuat cenderung lebih mampu menjaga dirinya dan membuat keputusan yang lebih bijak. Pada akhirnya, menjadi remaja di tengah derasnya arus pergaulan bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa dijalani dengan baik. Di fase ini, setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, sebenarnya sedang membentuk siapa diri mereka di masa depan. Remaja yang cerdas bukanlah yang selalu mengikuti tren atau yang paling menonjol di antara teman-temannya, tetapi yang mampu memahami dirinya sendiri dan tetap berdiri dengan prinsip yang ia yakini. Di tengah tekanan untuk diterima dan keinginan untuk tidak berbeda, dibutuhkan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Ini bukan berarti harus menjauh dari lingkungan atau menolak semua hal baru, tetapi tentang memilih dengan sadar mana yang sesuai dan mana yang perlu dihindari. Remaja yang memiliki arah biasanya tidak mudah goyah ketika dihadapkan pada situasi sulit, karena mereka sudah memiliki pegangan dalam mengambil keputusan. Mereka bisa tetap bergaul, menikmati masa muda, tertawa bersama teman, namun tetap tahu batas yang harus dijaga. Disinilah terlihat bahwa kedewasaan tidak selalu diukur dari usia, tetapi dari cara seseorang menyikapi lingkungan di sekitarnya. Tidak semua remaja langsung menemukan arah hidupnya, dan itu adalah hal yang wajar. Proses ini memang membutuhkan waktu, pengalaman, dan kadang juga kesalahan yang menjadi pelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana setiap pengalaman itu digunakan untuk berkembang, bukan justru menjatuhkan diri sendiri. Di tengah segala dinamika pergaulan, remaja yang mampu berpikir ke depan akan lebih siap menghadapi masa depan yang lebih besar. Mereka tidak hanya hidup untuk saat ini, tetapi juga mulai memikirkan apa yang ingin dicapai ke depannya. Inilah yang membedakan antara sekedar mengikuti arus dan benar-benar memiliki arah hidup. Pada akhirnya, pergaulan remaja bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, tetapi sesuatu yang harus dipahami dan dijalani dengan kesadaran. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, remaja dihadapkan pada banyak pilihan, pengaruh, dan tantangan yang tidak selalu mudah untuk dihadapi. Dari luar, kehidupan mereka mungkin terlihat penuh keseruan, nongkrong bersama teman, mengikuti tren, dan menikmati masa muda. Namun di balik itu, ada proses panjang yang sedang berlangsung, yaitu proses pembentukan jati diri. Setiap keputusan kecil yang diambil, setiap lingkungan yang dipilih, dan setiap pengalaman yang dijalani akan menjadi bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Pergaulan bisa menjadi ruang belajar yang sangat berharga jika dijalani dengan bijak, karena di sanalah remaja belajar memahami orang lain, belajar beradaptasi, dan belajar mengambil keputusan. Namun tanpa kesadaran, pergaulan juga bisa menjadi arah yang menyesatkan, membawa seseorang menjauh dari tujuan yang sebenarnya. Di titik ini, penting bagi setiap remaja untuk mulai melihat dirinya sendiri, bukan hanya dari sudut pandang orang lain, tetapi dari apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup. Tidak semua hal harus diikuti, tidak semua ajakan harus diterima, dan tidak semua tren harus dijadikan patokan. Ada nilai yang perlu dijaga,
ada batas yang perlu dipahami, dan ada masa depan yang sedang dipersiapkan sejak sekarang. Pergaulan bukan tentang seberapa banyak teman yang dimiliki, tetapi tentang siapa yang benar-benar membawa pengaruh baik dalam hidup. Di tengah semua itu, menjadi diri sendiri mungkin terdengar sederhana, tetapi justru itulah tantangan terbesar. Karena ketika seseorang mampu mengenal dirinya dan tetap berdiri di atas prinsipnya, maka ia tidak akan mudah terbawa arus. Dan disitulah pergaulan berubah dari sekadar lingkungan sosial menjadi bagian penting dalam proses menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Setelah melalui berbagai dinamika pergaulan, banyak remaja mulai menyadari bahwa tidak semua hal yang mereka jalani harus terus diikuti tanpa dipikirkan. Ada titik di mana seseorang mulai melihat kembali pilihan-pilihannya, merenungkan apa yang sudah dilakukan, dan mempertanyakan arah yang sedang ditempuh. Proses ini sering terjadi secara perlahan, tidak selalu disadari, tetapi terasa ketika seseorang mulai membandingkan antara apa yang ia rasakan di dalam dirinya dengan apa yang ia tampilkan di lingkungan luar. Di tahap ini, muncul kesadaran bahwa menjadi bagian dari pergaulan bukan berarti harus kehilangan jati diri. Justru sebaliknya, pergaulan yang sehat seharusnya memberi ruang untuk tetap menjadi diri sendiri tanpa tekanan yang berlebihan. Banyak remaja yang akhirnya belajar dari pengalaman, baik dari keputusan yang tepat maupun yang kurang tepat, dan mulai membangun batas yang lebih jelas dalam kehidupannya. Mereka mulai memilih dengan lebih hati-hati, tidak lagi hanya berdasarkan keinginan untuk diterima, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya ke depan. Disinilah proses pendewasaan benar-benar terasa, karena setiap pengalaman mulai memiliki makna yang lebih dalam. Kesalahan tidak lagi hanya dianggap sebagai sesuatu yang disesali, tetapi juga sebagai pelajaran yang membantu memahami diri sendiri dengan lebih baik. Di sisi lain, hubungan pertemanan juga mulai berubah. Bukan lagi tentang seberapa sering bertemu atau seberapa seru kebersamaan, tetapi tentang kualitas. Hubungan yang saling mendukung dan membawa pengaruh positif. Remaja mulai menyadari bahwa tidak semua orang harus selalu ada dalam lingkaran mereka, dan itu bukan berarti kehilangan, tetapi bagian dari proses berkembang. Pergaulan yang dulu terasa sangat menentukan, perlahan menjadi lebih terarah, karena seseorang sudah mulai mengenali apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Inilah fase di mana pergaulan tidak lagi sekadar mengikuti arus, tetapi menjadi pilihan yang disadari dengan penuh tanggung jawab. Pada akhirnya, pergaulan remaja adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dipisahkan dari proses tumbuh dan berkembang. Semua yang dialami, mulai dari tekanan untuk diterima, pengaruh lingkungan, hingga proses menemukan jati diri, adalah bagian penting yang membentuk karakter seseorang di masa depan. Tidak semua perjalanan akan berjalan mulus, dan tidak semua pilihan akan selalu benar. Tetapi justru dari situlah pelajaran terbesar muncul. Pergaulan bukan tentang seberapa luas lingkaran pertemanan, tetapi tentang bagaimana seseorang mampu memilih, menjaga, dan bertanggung jawab atas setiap hubungan yang ia jalani. Di tengah berbagai pengaruh yang datang dari luar, memiliki prinsip dan arah hidup menjadi hal yang sangat penting agar tidak mudah terbawa arus. Remaja yang mampu memahami dirinya sendiri akan lebih siap menghadapi tantangan, karena mereka tidak hanya hidup untuk mengikuti tren, tetapi juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Masa remaja memang penuh warna, penuh cerita, dan kadang penuh tekanan. Namun disitulah letak keindahannya, karena setiap pengalaman, baik atau buruk, akan menjadi bagian dari cerita yang membentuk siapa mereka nantinya. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan tentang pergaulan remaja ini sampai akhir. Semoga bisa memberikan sudut pandang baru dan menjadi pengingat bahwa setiap pilihan hari ini akan berpengaruh pada masa depan. Jangan lupa like, share, dan follow untuk konten inspiratif lainnya yang bisa menambah wawasan dan motivasi. Pada akhirnya, pergaulan remaja bukan hanya tentang siapa yang paling banyak teman atau siapa yang paling mengikuti tren, tetapi tentang bagaimana seseorang mampu menjaga dirinya di tengah berbagai pengaruh yang datang. Dari awal pencarian jati diri, tekanan media sosial, lingkungan pertemanan, hingga proses memahami diri sendiri, semua itu adalah bagian dari perjalanan yang akan membentuk masa depan. Tidak ada perjalanan yang sempurna, dan tidak semua pilihan akan selalu benar, tetapi setiap pengalaman selalu membawa pelajaran jika mau dipahami dengan baik. Menjadi remaja di zaman sekarang memang penuh tantangan, namun juga penuh kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Kuncinya adalah tetap sadar, tetap punya batas, dan berani menjadi diri sendiri meskipun tidak selalu sejalan dengan lingkungan. Karena pada akhirnya, bukan pergaulan yang menentukan siapa kita, tetapi bagaimana kita memilih untuk menjalani pergaulan itu. Terima kasih sudah mengikuti konten ini sampai akhir. Semoga bisa memberikan insight dan menjadi pengingat bahwa masa remaja adalah waktu yang penting untuk menentukan arah hidup.
Jangan lupa like, share, dan follow untuk konten inspiratif lainnya yang akan terus menemani perjalanan kamu menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Sebagai penutup, pergaulan remaja adalah perjalanan yang penuh warna. Ada tawa, tekanan, pilihan, dan pelajaran, yang semuanya berperan dalam membentuk masa depan. Tidak harus selalu sempurna, yang penting adalah tetap sadar dalam setiap langkah, berani menjaga prinsip, dan tidak kehilangan jati diri di tengah arus yang terus bergerak. Ingat, menjadi bagian dari pergaulan bukan berarti harus mengikuti semuanya, tetapi mampu memilih mana yang benar-benar membawa dampak baik untuk hidupmu. Karena pada akhirnya, keputusan kecil hari ini akan menentukan arah besar di masa depan. Terima kasih sudah mengikuti konten ini sampai akhir, semoga bisa memberi manfaat dan membuka sudut pandang baru. Jangan lupa like, share, dan follow untuk konten inspiratif lainnya.